Rasulullah berdoa, ya Allah, sungguhnya aku memohon kepadamu untuk melakukan kebaikan. Ya Allah, aku minta kepadamu engkau titipkan dalam hatiku rasa cinta kepada orang-orang miskin. Karena sebagian manusia tidak dia keluar dari rumahnya, membuka gerbang rumahnya kecuali orang miskin kiri dan kanan yang dia saksikan, tapi hatinya tidak tersentuh sedikit pun juga. Sementara di antara hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala ada orang yang dia tidak tahan mendengar ada orang miskin di penghujung negerinya. Tidak sanggup melihat ada anak kecil yang menangis di hadapan matanya. Tidak sanggup dia mendengar apabila ada saudaranya seiman, saudara yang sama-sama melantunkan takbir bersamanya, sama-sama melantunkan adzan, salat bersama mereka, kini lagi ditimpa suatu musibah. Rasulullah SAW minta kepada Allah, ya Allah, titipkan rasa cinta kepada orang-orang miskin. Saya mengajak diri saya sendiri dan kita semua, mari kita membantu melapangkan kesempitan mereka. Bukankah Nabi kita Muhammad SAW telah bersabda, barang siapa yang melapangkan musibah yang menimpa saudaranya seorang mukmin di dunia, maka Allah akan lapangkan musibah daripada musibahnya nanti di akhirat. Tangan di atas lebih baik daripada tangan di bawah. Sepenggal seruan itu mengingatkan kita betapa pentingnya untuk memberi. Jika kita tergolong orang yang mampu dengan memiliki kedudukan, harta yang cukup banyak, maka perlu sekiranya kita untuk bersedekah, memberikan sebagian harta kita kepada orang yang benar-benar membutuhkan. Perintah sedekah dalam Islam banyak mengenal konsep sosial yang memerintahkan umatnya untuk saling tolong-menolong antar manusia dalam kebaikan. Konsep zakat, kurban, dan salah satunya adalah ibadah sedekah yang selain mempererat hubungan dengan Tuhan, namun juga dengan sesama manusia. Perintah sedekah ini terdapat pada firman Allah dalam Al-Quran surat An-Nisa ayat 114. Tidak ada kebaikan pada kebaikan bisikan-bisikan mereka, kecuali dari bisikan-bisikan orang yang menyuruh manusia memberi sedekah, atau berbuat kebaikan, atau mengadakan perdamaian di antara manusia. Dan barang siapa yang berbuat demikian karena mencari keridhaan Allah, maka kami akan memberinya pahala yang besar. Ibadah adalah sarana yang berarti suatu pengabdian yang dilakukan seorang hamba kepada Tuhannya. Bersedekah di dalam agama adalah sebagai salah satu perintah bagi umat muslim. Bersedekah dengan niat demi ibadah karena Allah. Kata Nabi Allah Daud alaihissalam, kemudian dia bertanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala, ya Allah, siapa orang itu? Orang yang diberikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala kedudukan dapat mengagihkan kedudukan surga kepada siapa yang dikehendaki. Kalau kata Allah subhanahu wa ta'ala, itu adalah kedudukannya orang mukmin. Yas'a fi hajati akhihi yuhibbu an yaqdiyaha qudiyat am lam tuqda. Itu kedudukan diberikan oleh Allah kepada orang semata-mata untuk memenuhi hajat orang lain, untuk membantu orang lain, baik usahanya untuk membantu orang lain itu melalui syafaat tadi, orang yang minta tolong itu tertolong atau tidak, yang keluar dengan niat nak tolong tetap diberikan kedudukan itu oleh Allah Subhanahu wa taala. Tolong tak tolong itu Allah punya ketentuan. Adakah usaha sebagai syafaat akan mendatangkan buah atau tidak? Tapi intinya untuk menjadi sebab datangnya manfaat untuk orang lain, itu adalah yang merupakan kedudukan yang menyebabkan orang itu diberikan oleh Allah otoriti untuk mengagih-agihkan kedudukan surga. Siapa orang yang dia memenuhi hajat saudaranya, Allah akan memenuhi hajat orang itu. Baginda Rasulullah SAW tidak punya sifat tidak peduli, tapi justru suka ambil peduli kepada orang yang susah untuk dibantu. Man kana fi hajati akhi fallahu fi hajatih. Orang yang dia penuhi hajat saudaranya, Allah akan penuhi hajatnya.
man naffasa an mu'minin kurbatan min kurabid dunya naffasallahu anhu kurbatan min kurabi yaumil qiyamah. Barang siapa orang yang mengangkat kesusahan orang yang beriman di dunia dalam hal keduniaan, Allah akan mengangkat kesusahannya nanti di akhirat daripada kesusahan al-akhirah. Demikian sabda Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Idan perlu ada sifat peduli kepada orang yang susah untuk dibantu. Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada mereka para sahabat, siapa di antara kamu yang mempunyai makanan yang cukup untuk 2 orang, ambillah 1 orang untuk dibawa supaya dia boleh makan juga untuk dimakan 3 orang. Yang cukup makan untuk 4, ambil 1/5 dan seterusnya. yakni yang berapa banyak makanan yang cukup untuk dimakan, ambil lagi daripada ashabus sufa ini supaya mereka semua mendapat bahagian daripada makanan. Kemudian jangan lupa perkara yang penting tatkala kita terkena kesedihan, berusaha membantu orang lain. Berusaha membantu orang lain. Oleh karenanya Al-Imam As-Sa'di, gurunya Syekh Utsaimin rahimahullah taala, pernah berkata, dia mengatakan 2 pokok kebahagiaan adalah, pertama ikhlas kepada Allah, yang kedua membantu orang lain. Ini 2 pokok kebahagiaan. Anda kalau ingin bahagia, lakukan 2 ini. Pertama, ikhlas. Berusaha dalam segala kegiatan ikhlas karena Allah, bukan mencari komentar manusia, bukan karena kepentingan duniawi, bukan untuk melihat ya like atau dislike, tidak peduli. Saya mencari komentar Allah Subhanahu wa taala. Kapan Anda bisa ikhlas dalam segala kegiatan Anda, maka Anda akan meraih kebahagiaan. Yang kedua, membantu orang lain. Setiap kita bantu orang lain, maka Allah akan berikan kita kebahagiaan. Berbuat baik kepada orang lain pasti mendatangkan kebahagiaan. Ini asal kebahagiaan adalah membantu orang lain. Di saat-saat kita penuh kesedihan, jangan lupa kita memberi kebahagiaan kepada orang lain. Niscaya kesedihan tersebut akan dikurangi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Oleh karena saya katakan manusia paling berbahagia adalah siapa? Adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Dia selalu menebar kebahagiaan bagi orang lain. Siapapun yang minta bantuan kepada Nabi, maka Nabi pun membantunya sebisanya. Itulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka cobalah kalau kita ditimpa kesedihan, bantu orang lain. An-nafa' al-muta'addi, bantu orang lain, maka insya Allah akan berikan kebahagiaan bagi kita.